Fun fact, Indonesia emang banyak melahirkan bahasa gaul ciptaan sendiri ya. Dari BF atau Blue Film yang biasa disingkat jadi BF, terus kok bisa jadi bokep? Jadi di tahun 1970-an munculnya bahasa prokem atau bahasa gaul untuk pertama kalinya. Sisipan kata oke sedang populer pada masa itu. Jadi dari pelafalan BF ditambahin oke di tengah jadilah bokep. Terus apa hubungannya sama episode kali ini? Entah kalian melakukan secara nggak sengaja atau dikasih link dari teman, pasti kalian pernah nonton bokep. Teman kalian nonton, mungkin ibu dan ayah kalian juga, guru dan orang-orang di sekitar kalian, semua mungkin pernah menonton film porno di beberapa titik dalam hidup mereka. Seiring dengan berkembangnya internet, begitu pula dengan koleksi porno secara online, banyak perdebatan tentang seberapa banyak atau jenis pornografi apa yang sebenarnya ada di internet. Dan saat ini orang-orang biasa menggunakan internet untuk keuntungan mereka dengan menghasilkan pendapatan melalui platform seperti OnlyFans. Jelas bagaimana pornografi terus menemukan cara untuk menormalkan dirinya di media arus utama. Bagaimanapun juga di Indonesia, pornografi masih dianggap tabu dan di beberapa tempat merupakan kejahatan atau dosa moral. Terlepas dari pandangan budaya, kita harus bertanya pada diri sendiri, bagaimana pornografi mempengaruhi otak kita? Bagaimana itu bisa menyebabkan kecanduan? Bagaimana pornografi mengubah perilaku dan sikap kita terhadap seks? Masalahnya, kita nggak tahu persis, tapi berkat banyak penelitian ilmiah, kita mungkin semakin dekat dengan jawaban. Selamat datang di Sex Ed 101, dan hari ini kita akan menemukan efek pornografi pada otak kita. Tantangan utama yang kita miliki saat ini adalah bahwa kita tidak memiliki informasi akurat tentang efek pasti menonton pornografi terhadap seseorang atau perilaku seksual mereka. Salah satu faktor yang diperlukan untuk melihat hubungan sebab akibat yang sebenarnya adalah waktu untuk mengamati pola-pola perilaku tersebut. Sebagian besar studi tentang topik ini didasarkan pada interpretasi subjektif tentang bagaimana pornografi mempengaruhi kehidupan seseorang, seksualitas, hubungan, dan citra tubuh. Faktor-faktor seperti rasa malu, agama, atau persepsi seseorang tentang pornografi sebagai sesuatu yang salah akan mempengaruhi laporan seseorang. Banyak penelitian ilmiah berpendapat bahwa orang dewasa yang melakukan masturbasi secara teratur menunjukkan efek positif yang signifikan pada kesehatan dan harapan hidup mereka, seperti menjelajahi tubuh Anda sendiri dan merasa nyaman dengan apa yang Anda sukai. Tapi apa resiko dalam menggabungkan pornografi ke dalam rutinitas kita? Apakah pornografi bisa membuat ketagihan atau tidak? Laporan berita secara rutin menggunakan kata-kata seperti kecanduan, mengidamkan, toleransi, dan penarikan diri. Dengan begitu mudahnya akses pornografi, dapat dimengerti bagaimana konsumsi rutin berpotensi berubah jadi perilaku kompulsif bagi banyak orang. Dan semuanya dimulai dari otak. Salah satu bahan kimia yang paling bertanggung jawab untuk ini adalah dopamin atau bahan kimia bahagia. Otak melepaskan dopamin sebagai hadiah setiap kali kita mencapai sesuatu. Ini membantu sel-sel otak kita berkomunikasi satu sama lain bahwa kita melakukan sesuatu yang terasa baik, memotivasi kita untuk mengulangi aktivitas yang sama di masa depan. Dan pornografi seperti kecanduan lainnya memiliki konsekuensi bagi otak dan bertindak dengan cara yang sama seperti obat-obatan atau perjudian. Otak melepaskan tingkat dopamin yang gak wajar pada narkotika atau obat-obatan tertentu, menyebabkan orang mencari zat ini tidak peduli seberapa berbahayanya. Studi dari Lembaga Obat Nasional telah mengukur kecanduan narkoba dan ternyata semakin adiktif suatu obat, semakin banyak dopamin yang kita lepaskan. Dengan paparan yang terlalu lama, toleransi kita meningkat dan banyak orang seringkali merasa kecanduan yang juga memperkuat perilaku dan membuat kita tidak hanya menginginkannya di masa depan, tetapi juga membutuhkannya. Ada bukti bagus bahwa konsumsi pornografi yang berlebihan dapat menyebabkan kebiasaan, keinginan akan rangsangan baru yang meningkat. Ini berarti penonton reguler berpotensi mendapatkan lebih banyak adegan hardcore semakin banyak mereka menonton. Paparan dini terhadap pornografi pada anak-anak pra-remaja dapat memicu pengenalan seks dan keintiman yang tidak sehat. Statistik menunjukkan bahwa usia rata-rata anak pertama kali terpapar pornografi adalah usia 11 tahun. Inilah mengapa sangat penting untuk memulai dialog terbuka tentang seks di sekolah atau melalui orang tua di rumah sebagai cara untuk mencegah informasi yang menyesatkan melalui pornografi. Pornografi juga mendorong objektifikasi terutama perempuan, tetapi juga laki-laki sampai tingkat tertentu. Penting untuk dipahami bahwa pornografi adalah industri seperti industri lainnya yang mencoba menjual produk sehingga kita dapat membeli sebuah fantasi. Dalam lingkungan konsensual yang aman, ini bisa sangat bermanfaat saat mencoba hal-hal baru untuk membumbui segalanya di kamar tidur. Namun, menonton secara berlebihan juga dapat menyebabkan masalah seksual dalam hubungan, seperti masalah kepercayaan jika disembunyikan, disfungsi ereksi yang tidak dapat dijelaskan, ejakulasi tertunda, dan kurang minat atau ketertarikan pada pasangan di kehidupan nyata. Sementara, pornografi seringkali jadi representasi seks yang tidak real
realistis dalam kehidupan nyata, yang memberikan persepsi menyimpang tentang jenis kelamin dan lawan jenis. Persepsi yang terdistorsi sering mengarah pada harapan yang tidak realistis. Kabar baiknya adalah tidak harus permanen. Biasanya ketika orang memahami penyebab dari apa yang mempengaruhi hubungan atau kehidupan mereka dapat berhenti. Keseimbangan dan moderasi adalah kuncinya. Otak sering digambarkan sebagai use it or lose it system. Koneksi saraf yang Anda pilih untuk dirangsang tumbuh lebih kuat dan akibatnya ingin diaktifkan. Sementara yang kita abaikan menjadi lemah. Sama seperti otot kita yang sebenarnya. Setelah tidak berolahraga untuk sementara waktu, otot tersebut dapat tumbuh lebih lemah dari waktu ke waktu. Untungnya, sistem otak seperti neuroplastik yang menciptakan kebiasaan ini pada awalnya juga dapat digunakan untuk memperoleh kebiasaan yang lebih sehat. Menurut para ahli, pornografi pada dasarnya tidak buruk. Itu bisa bermanfaat tergantung pada situasi dan cara penggunaannya. Mengesampingkan penilaian dan kepercayaan agama atau moral, tindakan sederhana menonton orang berhubungan seks tidak berbahaya. Semua aktivitas dapat berubah menjadi buruk setelah disalahgunakan atau tidak diatur. Banyak yang memanfaatkan pornografi sebagai cara tepat untuk pelampiasan. Guys, pornografi bukan gambaran yang akurat atau tidak selalu meniru keintiman dalam kehidupan nyata. Hal itu menimbulkan sedikit bahaya atau ancaman. Menonton secara sehat memberikan lebih banyak manfaat daripada mereka yang belum pernah menonton film porno sebelumnya. Di Amerika Serikat, di mana pornografi lebih mudah diakses, tingkat kekerasan dan pemerkosaan telah menurun secara signifikan. Tapi diskusi terbuka dan rasa ingin tahu tentang pornografi disertai dengan pendidikan seks yang tepat dapat mencegah orang mengambil perspektif yang salah tentang pornografi. Tontonlah dengan bertanggung jawab ya guys.